Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyu Aulia Adam dari IPS 1 Percepatan dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai mitigasi bencana. Adapun beberapa pembahasan: 1. Definisi mitigasi bencana, 2. Jenis bencana alam, 3. Siklus mitigasi bencana, dan 4. Penjelasan dua bencana. Definisi mitigasi bencana. Menurut pasal 1 ayat 6, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik lewat pembangunan fisik ataupun penyadaran serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Resiko bencana yang dimaksud ini meliputi timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, hilangnya kerugian harta benda seperti rumah, perabotan, dan lainnya, serta timbul dampak psikologis. Dan dilansir dari Public Safety Canada, tindakan mitigasi bencana merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi dampak serta risiko bahaya lewat tindakan proaktif yang diambil sebelum bencana terjadi. Dari definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Jenis-jenis bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa, bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, El Nino, dan El Nino. Bencana alam juga dapat dikelompokkan sebagai berikut. Bencana alam meteorologi atau hidrometeorologi berhubungan dengan iklim. Umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi, tsunami, dan longsor. Berdasarkan siklus waktunya, kegiatan penanganan mitigasi bencana dapat dibagi menjadi 4 kategori. Kegiatan sebelum bencana terjadi atau mitigasi, kegiatan saat bencana terjadi atau pelindungan dan evakuasi, kegiatan tepat setelah bencana terjadi, pencarian atau penyelamatan, kegiatan pasca bencana atau pemulihan, penyembuhan, perbaikan, dan rehabilitasi. Nah, dua jenis bencana dan penjelasannya. 1. Tsunami. Tsunami adalah rentetan ombak besar yang disebabkan oleh gempa di dasar laut. Bersumber dari laman resmi PBB, nama tsunami berasal dari bahasa Jepang, su, yang artinya pelabuhan, dan nami yang artinya ombak. Mengutip Encyclopedia Britannica, tsunami bisa mencapai kecepatan 800 km per jam. Panjang gelombang bisa mencapai 100 hingga 200 km. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan tsunami terjadi. Berikut faktor yang menyebabkan tsunami. Dikutip dari laman resmi PBB, ada gempa. Gempa bisa memicu terjadinya bencana tsunami. Tapi tidak semua gempa ya. Gempa yang terjadi di bawah laut bisa menyebabkan tsunami terjadi. Kedua, ada longsor. Penyebab tsunami bisa berasal dari longsoran di dekat pantai. Longsoran tersebut akan mendorong air laut, lalu dorongan tersebut tercipta gelombang besar yang mampu menyapu daratan. Longsoran di bawah laut juga berpotensi menyebabkan tsunami. Lalu yang ketiga ada erupsi gunung berapi. Selain gempa, erupsi gunung berapi juga memicu gelombang tsunami. Muntahan erupsi yang masuk di laut menyebabkan air laut terdorong. Dorongan dari air laut kemudian menciptakan gelombang besar yang berbahaya. Namun, tsunami akibat letusan gunung terjadi saat erupsi Gunung Krakatau. Sebelum tsunami terjadi, ada beberapa tanda-tanda yang biasanya muncul. Dikutip dari Pusat Informasi Tsunami UNESCO, berikut tanda-tanda dari tsunami. 1. Gempa yang terjadi di dekat pantai dan laut. 2. Air laut menyurut hingga dasar laut terlihat. Adapun mitigasi bencana tsunami yaitu sistem untuk mendeteksi tsunami dan memberikan peringatan untuk mencegah jatuhnya korban.
Ada dua jenis sistem peringatan dini tsunami, yaitu sistem peringatan tsunami internasional dan regional. Selanjutnya, gunung berapi dan penjelasannya. Secara umum, gunung berapi atau gunung api adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas atau batuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dalam kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Suatu gunung berapi merupakan bentukan alam dari pecahan yang terjadi di kerak dari benda langit bermassa planet seperti bumi. Patahan tersebut mengakibatkan lava panas, abu vulkanik, dan gas bisa keluar dari dapur magma yang terdapat di bawah permukaan bumi. Macamnya sendiri ada banyak. Dilihat dari aktivitas dan tipe bentuknya. Dari aktivitas, ada yang aktif, mati, dan istirahat. Sedangkan, berdasarkan tipe bentuknya terdapat kerucut atau starto, gunung perisai, dan mar. Adapun mitigasi bencana gunung berapi, 1. Pemantauan aktivitas gunung berapi. Data hasil pemantauan dikirim ke Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau DVMBG di Bandung dan Radio Komunikasi SSB. Kedua, ada tanggap darurat. Ketiga, ada pemetaan, yaitu peta kawasan rawan bencana gunung api dapat menjelaskan jenis dan sifat bahaya, daerah rawan bencana, arah penyelamatan diri, pengungsian, dan pos penanggulangan bencana gunung api. Lalu yang keempat ada penyelidikan gunung berapi menggunakan metode geologi, geofisika, dan geokimia. Dan yang terakhir ada sosialisasi yang dilakukan pada pemerintah daerah dan masyarakatnya sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.